Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Topik Nugroho. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Etika Profesi dengan nomor NIM 2023 010 00012. Nah, dalam mata kuliah Etika Profesi kali ini, kenapa kita harus belajar tentang apa itu etika dan apa itu profesi? Dalam menjalankan sebuah pekerjaan, seseorang harus dibekali dengan adanya pendidikan etika profesi, yang mana apabila tidak dibekali etika ini atau tidak dibekali dengan landasan etika profesi ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akan menurun. Kenapa? Karena akan menjadi sebuah pekerjaan yang biasa saja, tanpa perlu adanya bekal para profesional tersebut. Sehingga harus ada yang namanya etika profesi dalam menjalankan aturan atau kode etik profesi masing-masing dari para profesional. Tentunya kita tahu kita akan menginjak bagaimana pengertian apa itu etika profesi. Kita langsung ke slide selanjutnya. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti norma-norma atau kaidah-kaidah atau aturan bagi tingkah laku manusia. Etika ini mempelajari bagaimana perbuatan baik dan buruk, benar ataupun salah berdasarkan kodrat manusia dan merupakan bagian dari filsafat moral. Etika profesi sendiri adalah bagian dari filsafat atau dari etika sosial yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama dan dalam masyarakat, satu lingkup profesi serta bagaimana menjalani profesi secara profesional agar diterima di masyarakat yang menggunakan jasa profesinya. Banyak sekali di Indonesia ini berbagai macam profesi yang sudah disertifikasi, seperti guru, ada dokter, ada perawat dan lain sebagainya. Kita melanjut ke kode etik. Nah, pengertian kode etik adalah sebagai aturan yang tertulis dalam prinsip-prinsip moral dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota suatu profesi, organisasi ataupun lembaga. Fungsi kode etik ini sebagai rujukan atau sebagai pedoman dalam menaati bagaimana profesi itu dijalankan sehingga mengarah pada kebaikan dan kebenaran serta menghindari segala perbuatan yang tidak baik, tercela maupun yang tidak ada dalam aturan. Sehingga kode etik ini perlu adanya di setiap lembaga dan wajib dipatuhi oleh seorang profesional. Selanjutnya kita akan membahas tentang profesi dan profesional. Apa itu profesi dan apa itu profesional? Langsung ke slide selanjutnya. Dalam slide selanjutnya, profesi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang membutuhkan apa? Yang membutuhkan keterampilan yang tinggi, pengetahuan yang mendalam, pendidikan formal tertentu sehingga dapat menghasilkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan apa? Dengan profesi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan profesional adalah orang yang menjalankan profesi tersebut dengan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan standar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesionalisme. Pembahasan terkait etika dalam profesi, apa peranannya, yaitu menjadi pedoman moral yang memastikan bahwa pekerjaan tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga dengan integritas, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Kemudian kita tahu bahwasanya
ada profesionalisme kerja. Apa itu profesionalisme? Yaitu sikap, perilaku, dan kualitas yang mencerminkan komitmen seseorang terhadap standar tinggi dalam menjalankan pekerjaan atau profesinya sebagai sumber penghidupan. Ciri-cirinya sebagai seorang profesionalisme memerlukan kesungguhan, ketelitian, ketekunan, sifat mengejar kesempurnaan, integritas tinggi, dan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang profesional seperti kompetensi spesialis, metodik, individu, dan sosial. Kemudian dalam membentuk jiwa teknopreneur, seorang profesional harus melakukan bagaimana mengikuti perkembangan teknologi. Teknopreneurship sendiri merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneurship yang berarti kewirausahaan berbasis teknologi. Teknopreneurship adalah kegiatan kewirausahaan yang mengandalkan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kemudian bagaimana langkah awal menjadi teknopreneurship? Memulai dengan memiliki jiwa wirausaha dan memiliki cita-cita menjadi entrepreneur. Berani mengambil resiko, berani merubah pola pikir, berani memulai usaha dari nol, dan jeli melihat peluang. Kemudian tidak mengenal gengsi, berorientasi pada praktik dan memiliki kreativitas dan inovasi, serta memiliki jiwa pantang menyerah apabila mengalami kerugian kembali ke titik nol. Kemudian prospek teknopreneur, apa peran perguruan tinggi dalam teknopreneur yang ada di kampus? Yaitu mengoptimalisasi potensi dan kompetensi seluruh civitas akademika dengan aktivitas komersialisasi teknologi. Kemudian industri berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, membantu alih teknologi, dan mempercepat perkembangan kewirausahaan. Dalam hal ini prospek teknopreneur sangat terbuka lebar di zaman digitalisasi sama seperti saat ini, yaitu Indonesia masuk di industri 5.0, terutama bagi generasi muda yang memiliki kreativitas yang tinggi dan menguasai teknologi, maka peluangnya sangat besar sekali, sekaligus memberikan dampak yang sangat luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus adanya hak kekayaan intelektual dan hak kekayaan industri. Mengapa? Apabila seorang generasi saat ini berbuat sesuatu, membuat produk baru, kemungkinan harus dilabeli dengan yang namanya HAKI, hak kewenangan berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma hukum. Kekayaan intelektual sendiri adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti pengetahuan, teknologi, dan sastra, kemudian lagu. Dalam hal ini haki ini akan melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai ekonomi, dan kepemilikan haki bukan ada pada barang melainkan kemampuan intelektual. Kemudian apa itu hak cipta? Hak untuk memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin kepada yang menggunakannya sesuai dalam peraturan dan undang-undang. Nah, kemudian ketika kita sudah masukkan ke haki, kita bisa mendaftarkan karya cipta kita agar karya cipta kita tidak diplagiat oleh orang dengan mendaftarkan haki tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke pekerjaan profesi dan profesional. Pekerjaan, kenapa kita membutuhkan pekerjaan? Karena manusia itu ada dalam dua klasifikasi kebutuhan, yaitu menurut Abdul Qadir Muhammad dan Abraham Maslow bahwasanya pekerjaan itu masuk di dalam kebutuhan karena kebutuhan ekonomi, psikis,
biologis, dan yang terakhir pekerjaan. Apa itu profesi? Pekerjaan yang mengandalkan keterampilan yang menurut pengembangan profesi untuk memperbaiki perkembangan keterampilan yang dilakukan untuk menunjang kebutuhan hidup. Nah, sikap profesi menguasai ilmu secara mendalam yang dikonversikan menjadi keterampilan, selalu menjunjung tinggi integritas profesi sesuai dengan kode etik. Untuk mengukur profesionalisme, kita harus menggunakan pendekatan filosofis, perkembangan bertahap, karakteristik, dan non-tradisional. Kemudian ketika kita sudah mendaftarkan haki, kita juga harus mengetahui bagaimana memanajemen teknologi. Dalam hal ini teknologi sendiri adalah berarti dari bahasa Yunani, dari asalnya berasal dari bahasa Yunani yang yaitu tekne yang berarti keterampilan dan logos yaitu pengetahuan. Sehingga dalam pekerjaannya bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Kemudian teknologi mencakup alat, sistem, metode, dan proses diciptakan untuk mempermudah pekerjaan, menyelesaikan masalah atau meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sedangkan orang yang mengetahui ilmu pengetahuan tersebut dinamakan sebagai ilmuwan. Kemudian yang menjiwai, yang memiliki inovasi untuk menemukan produk teknologi baru disebut dengan teknolog. Kemudian sebelum ke manajemen teknologi, kita harus mengetahui manajemen. Manajemen sendiri sebagai suatu proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan, kemudian harus diawasi dan dievaluasi. Melanjut ke pengertian manajemen teknologi sendiri. Manajemen teknologi adalah ilmu yang menjembatani antara pengetahuan keteknikan dengan bidang manajemen yang ditujukan untuk perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi. Ada beberapa elemen dan model manajemen teknologi. Kemudian ada resource, infrastruktur, aktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ruang lingkupnya ada akuisisi, pelaksanaan, pengenalan, penekanan tahapan adopsi, pelaksanaan, pengenalan, dan penciptaan. Tak lupa kita harus menginovasi teknologi sendiri. Dalam hal ini informasi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa, namun hal itu tidak cukup dan harus diimbangi dengan yang namanya inovasi, dengan memanage upaya meningkatkan dalam mengembangkan proyek yang inovatif ataupun sistem ataupun struktur yang mendorong perusahaan tumbuh berkembang dengan berinovasi. Kemudian kita lanjut ke dinamika perubahan teknologi. Ada perubahan teknologi, ada perkembangan teknologi dari zaman dahulu yang begitu cepatnya, seperti dari awal pertama kita menggunakan komunikasi yang bisa mengirim dan menerima pesan seperti menggunakan radio, televisi, dan internet. Saat ini sudah ada yang namanya smartphone. Namun dalam hal ini dengan perkembangan yang begitu cepatnya ada kelebihan dan kekurangan teknologi sendiri. Teknologi masa lalu mungkin masih terasa lambat dan masih menggunakan manual seperti hewan, angin, manusia, sedangkan teknologi yang saat ini tergolong lebih cepat. Namun teknologi masa lalu hampir semua bebas polusi, itu kelebihannya, bebas polusi. Daripada teknologi yang sekarang ini menimbulkan banyak dampak polusi terhadap lingkungan. Adapun dampak perkembangan teknologi terhadap bisnis, dengan adanya perubahan teknologi yang begitu cepat membantu segala urusan bisnis yang ada di semua lini kehidupan. Baik ada yang menjual di e-commerce, ada yang menjual di sosial media, ada beberapa orang yang memang sudah ketinggalan, tidak mau menutupi apa yang ada saat ini. Sehingga dengan adanya teknologi ini dapat mempercepat respon terhadap konsumen
dan meningkatkan potensi bisnis. Kemudian kita harus memanajemen risiko dan strategi perencanaan yang baik. Dalam hal ini, risiko adalah umpan balik negatif dari suatu kegiatan atau peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomis. Dengan memanajemen risiko, kita akan meminimalisir kerugian dan meningkatkan peluang ataupun kesempatan. Ada beberapa pengertian dari menurut para ahli. Dari Smith dikatakan manajemen risiko adalah sebagai proses identifikasi, pengurangan atau kontrol keuangan dari ancaman aset perusahaan ataupun proyek yang menimbulkan kerusakan. Dari Clark, suatu pendekatan untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. William, manajemen ini adalah satu aplikasi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab akibat dari ketidakpastian organisasi. Manajemen risiko ini bukan hanya untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk membangun ketahanan, meningkatkan pengambilan keputusan, dan menghadapi ketidakpastian. Dalam hal ini kesimpulannya, etika profesi sebagai salah satu pondasi moral yang mengarahkan pengguna ilmu, teknologi, dan manajemen secara bertanggung jawab. Profesional yang beretika tidak hanya mengejar hasil, akan tetapi memperhatikan cara mencapainya serta dampak terhadap sesama dan lingkungan. Dengan etika entrepreneur dan manajemen masa depan, tidak hanya menjadi ahli di bidangnya, tetapi juga pemimpin yang berintegritas dan terpercaya. Terima kasih. Ilmu menjadikan kamu itu ahli, tapi etika menjadikanmu layak dipercaya. Tanpa etika, keahlian hanya akan menjadi alat yang membahayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.